Ini fakta yang teman-teman harus tahu ya. Kenapa ada yang tanya tadi, kenapa nggak market lokal bro? Karena market lokal itu isinya saham zombie gue sebutnya. Jadi perusahaan-perusahaan yang zombie. Perusahaan Gimana zombie itu apa? Perusahaan yang tidak bisa secara organik grow tuh 15-20% earningsnya tiap tahun bro. Jadi ketika perusahaan itu tidak bisa grow seperti Bank BCA let's say, perusahaan itu tidak di value dengan market. Ya. Jadi kita lihat banyak sekali, misalnya 900 saham yang listing ya bro. Ya. Gue kan dari dulu analisa, gue hafal semuanya laporan keuangannya. 800 tuh zombie. Ya. Zombie itu udah yang udah nggak grow perusahaannya, cuma di situ aja. Bahkan ada yang zombie yang udah setengah-setengah hidup, yang zombie yang udah tangannya buntung bro. Zombie yang tangannya buntung tuh udah PI-nya udah merah, udah minus, udah nggak submit laporan keuangan. Itu ada 100 perusahaan seperti itu. Yang dikasih special notation sama bursa ada 200. 600 tuh earningsnya di bawah 100 M per tahun. Lu bayangin nggak? Perusahaan TBK sama apa kita punya duit nih dalam waktu seminggu, profit setahunnya ya dengan ratusan karyawan tuh lebih sedikit. Jadi itu perusahaannya zombie gitu. Zaman dulu kan kalau lu pengusaha yang sukses, lu pengen IPO bro. Zaman sekarang udah enggak. Zaman sekarang udah enggak seperti itu. Lu perusahaan pengusaha yang sukses, lu malah mau stay private. Buat menikmati cash flow-nya. Zaman dulu tuh sukses dalam berbisnis adalah bisnis yang IPO. Ya. Tapi nyatanya sekarang. Prideful gitu ya. Prideful. Pasar tuh jadi monopolistik. Jadi hanya ada beberapa perusahaan batu bara, perusahaan energi, perusahaan perbankan yang ngambil semua value-nya di capital market. Yang lainnya jadi perusahaan zombie semua, sama beberapa FMCG consumer goods. Nah, ada yang tanya tadi, oh tapi kan bisa multi-bagger investing. Apa dulu nih multi-bagger investing? Karena semua sama, ini gue gak ngomong Indonesia, lu mau di Nigeria, mau di Malaysia, Thailand, US, konsepnya sama. Value itu akan diambil sama beberapa saham yang sangat besar, yang monopolistik. Contohnya seperti Meta, Google, Facebook, ya Facebook Meta kan. Itu dia accrue semua value dari perusahaannya. Kalau lu mau ngomong, oke, tapi ada cara investasi tadi yang dibilang kan. Oh ada cara investasi di mana ketika perusahaan ini mau corporate action, baru dimasukin sahamnya gitu kan, baru dimasukin asetnya. Itu kalau di luar negeri, di SEC, itu namanya insider trading dan itu di penjara. Ya. Itu very serious crime di luar negeri. Ya, jadi lu kalau beli di Amerika nih, SPAC nih misalnya, perusahaan cangkangnya lu terbukti lu beli duluan dengan informasi yang lu punya akan aksi korporasi yang dimasukin sesuatu, itu SEC penjara bro. Tapi kalau di sini kan jadi bahan pamer biasanya bro. Oh iya, itu beda cerita. Tapi kalau misal di SEC yang gua tahu di Amerika, itu bukan sesuatu yang kayak lu banggakan gitu. Kalau di sini kan corporate action yang lu tahu duluan dan lu beli barangnya. Iya. Oh itu very serious crime. Bahkan kita ngomong nggak level hedge fund ya. Salah satu trader di hedge fundnya itu bisa diperiksa. Jadi ya, kalau ada 1-2 transaksi yang mana itu dia front running. Betul. Corporate news duluan. Salah satu yang paling terkenal melakukan ini, yang ditulis di buku Black Edge itu namanya Steve Cohen bro. Steve Cohen dulu punya SSC Capital. Jadi SSC Capital tuh melakukan ini dalam jumlah yang masif. Makanya returnnya besar sekali, 30% tahun ke tahun. Tapi akhirnya Steve Cohen ini dikenain surat bro sama SEC dan diminta fine terbesar dalam sejarah dunia waktu itu. Dia bayar, tapi hukumannya adalah dia nggak masuk, tapi dia harus ubah dia punya hedge fund jadi family office. Jadi dia nggak boleh dapat duit dari luar lagi, lu cuma boleh kelola family office. Nah, sekarang namanya 0.72 tuh family office-nya. Jadi kalau teman-teman konsep investasi seperti itu bukan investasi, ya. Lu dapat informasi asimetris yang lu dapatkan entah bagaimana caranya untuk melihat aksi korporasi yang terjadi. Contoh gini misalnya, gua tahu Apple earnings-nya bakal beat analis bro. Gue trade itu Apple, ya gue pasti untung lah, gue leverage aja kalau gitu ya kan. Karena gue tahu earningsnya duluan. Tapi kalau gue tahu earningsnya duluan dan gue melakukan trade dengan informasi yang tidak ada secara publik, itu artinya apa bro? Udah pasti insider trading. Contoh, misalnya ada perusahaan A. Dia quarter ini bikin duit misalnya 5T bro. Tiba-tiba gue tahu nih, quarter depan dia bikin 10T nih. Bakal masuk nih 10T nih ke earningsnya. Ya gue belilah hari sebelum earningsnya. Karena pas earnings itu meledak dor gitu pasti. Itu kan. Jadi ya kita mah juga banyak dengar begitu bro. Iya. Gue juga dengar kemarin ada salah satu perusahaan yang mau disuntik gitu loh. Cuman apakah gue trade ketika sahamnya masih kecil? Enggak dong. Gue gak melakukan aksi kan ketika itu terjadi. Harusnya hari ini udah naik, tapi gue gak usah sebut lah namanya apa. Gue bilang ke dia, bahkan pas lagi OTW balik dari sekolah, bro ini ada aksi korporasi, kita pengen lihat doang kan harganya seperti apa. Tapi gue nggak beli, sekuritas gue bersih, gue nggak beli. Ya jadi karena ya itu beda-beda lah ya, balik lagi moral orang beda-beda. Cuman kalau kita percaya analisa yang subjektif, analisa yang objektif, contohnya seperti Bitcoin kan bro,
76.000. Apakah kita tahu itu bakal pasti naik? Enggak, tapi analisis kita secara teknikal, secara global M2 money supply bilang bahwa itu naik. Jadi kita ambil keputusannya itu. Itulah gitu. kenapa saya suka kripto ya. Kripto itu market yang paling adil. Betul. Ya, orang ngomong ini Bitcoin Insider dan lain sebagainya, kita 76 pakai technical only bilang itu bottom. Betul. Beli juga ya. Histori kita beli di Betul. 76. Dalam artian ya memang a global market yang nggak dimanipulasi. Betul. Orang beneran kalau emang jago menurut saya itu tradingnya kripto. Iya. Kalau orang jago karena oke saya dapat insider itu nggak jago trading namanya. Iya, betul. Itu jago nguping namanya, bukan Betul. jago trading. Orang yang jago trading itu pure pakai chart, pure technical, live stream dan lain sebagainya. Gini, Ya. bedakan antara insider trading dan information gathering. Information gathering itu seperti ini contohnya. Misalnya gua mau beli saham perusahaan BSD. Gue datang ke misalnya marketing galerinya, gue tanya salesnya, oh ini laku nggak begini. Itu boleh, itu information gathering, sah saja semua orang bisa lakukan. Karena itu salah satu dari mosaic teori dalam analisa. Tapi kalau gue tahu nih bahwa akan ada aset yang di listing ke BSD, itu insider trading, jadi jelasnya di situ. Gitu.